Kembali lagi di podcast Pengabdi Ilmu, masih bersama saya Billy Lazuardi. Podcast kali ini kita akan membicarakan mengenai membentuk kebiasaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik tidak hanya sebatas rencana atau tindakan yang kita lakukan di awal saja. Penting bagi kita untuk menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan baik yang akan terbentuk menjadi kebiasaan sehari-hari kita. Nah, berikut saya ingin berbagi cara untuk dapat kita memudahkan kita membentuk kebiasaan yang baik dalam hidup. Yang pertama, kita harus fokus pada tujuan. Nah, jadi kita harus fokus nih pada tujuan untuk yang akan membuat kita terus ingat akan target yang ingin kita raih. Nah, kita dapat nih dalam fokus pada tujuannya itu bisa kita lakukan dengan santai tetapi tetap fokus. Nah, kenapa santai? Nah, dalam mencapai tujuan itu tidak bisa dalam jangka pendek gitu. Dalam artian perlu waktu yang cukup lama. Nah, untuk menjalankan kita mencapai target itu yang membutuhkan waktu yang lama, kita tidak bisa terlalu tertekan gitu, karena tidak mungkin kita dapat menjalankannya di mana waktunya yang lama itu dengan selalu tertekan gitu loh. Jadi kita bisa jadi kalau terlalu tertekan tersebut berhenti nih di tengah jalan gitu, karena tubuh kita, mental kita tuh udah nggak kuat gitu. Maka kita perlu santai dalam mewujudkan atau mencapai target kita gitu. Intinya adalah santai tapi tetap fokus pada tujuan. Langkah yang kedua, menjaga komitmen dalam berusaha untuk mencapai target kita yang bisa kita lakukan setiap hari. Jadi seperti yang sudah saya jabarkan, memang santai tapi tetap konsisten untuk fokus pada tujuan kita. Jadi untuk bisa komitmen ini bisa kita lakukan sebuah praktik atau kita langsung lakukan gitu seperti misalnya target kita ingin menciptakan tempat tinggal kita bersih gitu ya. Jadi kita lakukan minimal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan rumah kita bersih. Salah satunya adalah dengan membersihkan lantainya gitu kan. Jadi kita bisa mulai dengan menyapu lantai rumah kita gitu. Kita terus nih kita lakukan itu setiap hari, menyapu selama 1 bulan gitu kan. Nah, setelah 1 bulan biasanya kita tidak perlu lagi nih memikirkan tentang komitmen kita, karena usaha kita telah menjadi kebiasaan yang secara otomatis selalu dilakukan setiap hari. Setelah itu kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kebiasaan yang lebih baik adalah menghilangkan kebiasaan menunda. Nah, menunda kan pasti kita sering kita lakukan ya. Nah, menunda ini merupakan salah satu penyebab rusaknya kebiasaan baik yang sudah kita bangun. Sekali menunda, biasanya kita akan terus terbiasa untuk menunda. Dalam kegiatan lain pun kita akan terbiasa untuk menunda meski kegiatan itu penting. Jadi kebiasaan menunda ini perlu kita basmi agar tidak menjadi penghalang untuk usaha kita berubah menjadi lebih baik. Langkah yang keempat adalah selalu produktif dalam mengisi hari-hari. Nah, jadi mungkin ada beberapa orang yang tidak menginginkan satu detik pun dalam hidupnya terbuang sia-sia. Namun ada pula yang seringkali terbuai dengan aktivitas yang tidak terlalu ada manfaatnya. Misalnya
ada orang ya, sebut saja si X yang kecanduan bermain game. Mungkin awalnya dia hanya mencoba gitu kan, lama-lama wah enak juga ya main game gitu, terus dia ketagihan, malah kecanduan sehingga aktivitas lainnya jadi terpenggalai. Nah, misalnya nih si X itu masih sekolah gitu kan, tapi karena dia kebawa temennya sering bermain online gitu ya. Nah, dia menjadi lupa untuk belajar gitu. Sedangkan sebagai seorang siswa, dia kewajibannya adalah belajar. Nah, jadi agar waktu kita terus bermanfaat, cobalah isi dengan kegiatan yang positif agar kita pun terbiasa dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadi apa tuh yang dimaksud dengan kegiatan yang positif? Yang positif itu adalah kegiatan yang memberikan dukungan atau yang mendukung kegiatan utama kita gitu dalam mencapai target yang ingin kita capai. Misalnya kegiatan utama kita adalah sebagai siswa adalah ya kan belajar gitu loh. Jadi kegiatan yang positif adalah kegiatan yang dapat mendukung kita dalam proses belajar itu. Seperti misalnya kegiatan seperti webinar gitu ya, karena sekarang lagi pandemi, seminar-seminar kan lebih banyak dilakukan secara online gitu ya. Nah, yang disebut dengan webinar. Nah, kita bisa misalnya kita tertarik nih dengan mata pelajaran sejarah gitu, dan kita mau memperbanyak ilmu kita mengenai sejarah tersebut gitu. Jadi kita bisa ikut webinar mengenai sejarah, misalnya sejarah datangnya penjajah gitu ya di Pulau Jawa, misalnya seperti itu. Nah, langkah yang kelima adalah berusaha untuk konsisten. Konsisten erat kaitannya dengan komitmen. Kalau kita komitmen untuk berusaha melakukan perbaikan setiap hari, kita pun akan menjadi orang yang konsisten dalam apa yang telah direncanakan. Konsisten ini akan membuat hasil yang baik jika kita bisa melakukannya dengan baik pula sesuai target setiap hari. Nah, konsisten ini penting banget gitu. Jadi kita walaupun kita memiliki semangat yang berapi-api, target yang besar, langkah yang besar, tapi itu hanya di awal saja, itu akan sia-sia gitu. Karena dalam mencapai target itu membutuhkan waktu yang panjang gitu. Apalagi target kita besar ya, itu tidak mungkin dalam waktu yang singkat. Nah, karena itulah lebih baik kita lakukan tahap demi tahap gitu. Langkah-langkah kecil kita yang kita lakukan secara konsisten itu akan lebih baik gitu, karena akan lebih berpotensi, akan lebih berpeluang untuk bisa mencapai target yang sudah kita tetapkan. Di mana target yang besar itu pun juga bisa kita cacah, bisa kita pecahkan menjadi target-target yang lebih kecil, di mana dari target-target tersebut ya kita jalani, kita capai ya target demi target untuk kita satukan menjadi kita mencapai target yang besar yang telah kita tetapkan di awal, seperti itu. Nah, langkah yang selanjutnya adalah cari motivasi untuk perbaikan diri. Nah, jadi mungkin nih ya, terkadang kita menjadi pribadi yang kurang semangat gitu. Namanya juga manusia kan, kita ada naik turunnya nih gitu kan. Nah, saat turun semangat kita, itulah motivasi internal maupun eksternal itu sangat diperlukan nih. Oleh karenanya kita perlu nih sering mendengarkan kata-kata yang menyemangati, yang membuat kita akan kembali semangat gitu, yang membuat kita tertular semangat yang dimiliki oleh orang yang melontarkan kata-kata yang menyemangati tadi gitu. Jadi semangat yang semulanya redup akan kembali menyala dengan adanya dorongan atau kesadaran dari dalam maupun dari luar diri.
Nah, jadi motivasi internal itu adalah motivasi yang timbul yang bisa diproduksi oleh diri kita sendiri gitu. Contohnya langkahnya itu motivasi diri sendiri adalah selalu mengingat target yang ingin kita capai gitu ya. Oh ya, saya ingin menjadi siswa yang rankingnya lebih baik dibanding ranking saya di semester sebelumnya. Oleh karena itu, saya harus terus konsisten dalam belajar gitu, dalam mencari referensi untuk bisa memperkaya ilmu yang saya miliki. Nah, kalau yang motivasi eksternal itu bisa berupa dukungan orang tua, dukungan sahabat, dan dukungan teman-teman belajar kita. Jadi termasuk juga dukungan dari guru kita yang tidak bosan-bosannya mengingatkan kita untuk terus memperbaiki ranking kita dari semester ke semester selanjutnya. Dan langkah yang terakhir adalah menghargai upaya yang telah kita lakukan, yang sudah kita perbuat ya oleh diri sendiri gitu. Nah, jangan lupa ya untuk menghargai setiap upaya perbaikan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Memberikan penghargaan bisa dengan cara minimal mengucapkan terima kasih kepada diri kita dan memberikan hadiah untuk diri kita sendiri yang telah berhasil melakukan yang terbaik. Mungkin pernah ya suatu ketika kita sangat menyesal dan bahkan mengutuk diri sendiri karena telah melakukan kesalahan. Padahal diri kita nih telah banyak berjuang untuk melakukan yang terbaik. Diri kita layak untuk mendapatkan yang terbaik, bukan malah celaan karena gagal atau salah dalam melakukan sesuatu. Namun bukan berarti kita selalu membenarkan diri sendiri. Kita harus terus kita harus tahu kapan saatnya untuk memberikan penghargaan pada diri dan tahu kapan saatnya untuk introspeksi diri. Jadi kalau bukan diri kita yang menyayangi diri kita, yang menyenangi diri kita, itu siapa lagi gitu. Jadi mulailah dari diri kita sendiri. Nah, misalnya nih ya, kita sudah seharian lelah bekerja, seharian lelah belajar gitu ya. Kita bisa memberikan hadiah untuk diri kita sendiri, seperti misalnya kita membeli makanan yang kita suka gitu ya, memberi waktu kita sejenak untuk menikmati senja setelah seharian bekerja dengan secangkir kopi gitu kan, diiringi musik gitu. Aduh, anak senja banget ya. Nah, seperti itu misalnya. Jadi atau mungkin di akhir pekan gitu ya, kita bersama keluarga gitu atau dengan orang yang kita sayangi, kita berakhir pekan gitu ya, mengunjungi restoran yang kita sukai, atau kita mungkin bisa menikmati suatu taman gitu kan, yang dimana kita bisa merefresh sejenak diri kita dari kepenatan keseharian kita, sehingga keesokan harinya kita bisa kembali beraktivitas dengan lancar ya. Dan jangan lupa kita juga selalu berdoa untuk diberikan kelancaran, supaya kita direstui dalam rangka kita memperbaiki diri kita sendiri gitu ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang selalu memperbaiki dirinya untuk bisa lebih baik dari hari yang kemarin, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian podcast saya kali ini. Bagi teman-teman atau para pendengar yang ingin memberikan masukan atau ingin untuk podcast selanjutnya saya atau kita membahas apa nih gitu ya, boleh juga yang ingin mungkin ada yang ingin kolaborasi dengan saya gitu, boleh banget ya, untuk bisa saling share ilmu gitu kan, untuk bisa membagikan kebaikan untuk kita semua. Oke, sekian dari saya di Pengabdi Ilmu. Ditunggu podcast-podcast selanjutnya.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian, bye bye.